Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa rahimani wa rahimakumullah. Puji serta syukur marilah bersama-sama kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat dan karunia-Nya jualah sehingga pada kesempatan di malam hari ini memasuki tanggal 26 Syawal 1447 Hijriah. Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah kesehatan, kelapangan dan kenikmatan lainnya. Terlebih yang paling besar dari nikmat-nikmat tersebut adalah nikmat iman. Sembari kita juga memohon kepada Allah agar ditetapkan keimanan kita. Allahumma tsabbit imanana. Ya Allah, tetapkanlah iman kami. Wa tauhidana, dan juga tauhid kami. Bi kalimati la ilaha illallah. Dengan simpul kalimatmu yang sempurna, yaitu adalah la ilaha illallah. Mudah-mudahan kalimat tersebut juga akan menjadi penutup daripada ucapan kita pada saat nantinya menjelang kematian kita. Dan barang siapa janabi man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka niscaya dia masuk surga. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in serta pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah makbulahnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Nabi pernah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah ingin memberikan kepadanya kebaikan, maka Allah akan memberikan kepadanya kemudahan pemahaman di dalam urusan agama. Jadi Allah akan memahamkan kepadanya urusan agamanya. Oleh karena itulah, supaya kita bisa beramal dengan amal yang soleh, bukan dengan amal yang salah, dengan amal yang soleh, maka harus didasari dengan ilmu. Kita pelajari ilmunya dan akhirnya kita bisa melaksanakan sesuai dengan tuntunannya. Dan apabila kita melaksanakan sesuai dengan tuntunannya, maka pahalalah yang kita raih atau kita dapatkan. Nah inilah, jadi barang siapa yang Allah ingin memberikan kepadanya kebaikan, maka Allah akan memberikan kepadanya pemahaman di dalam urusan agama. Orang yang menuntut ilmu, maka pasti dia akan mendapatkan kebaikan karena dia melaksanakan tuntunan sesuai dengan tuntunan, baik itu perintah Allah atau juga contoh Rasulullah. Dalam semua lingkup ibadah, Pak, dalam semua lingkup kehidupan muamalah, kita harus berpedoman kepada apa yang ada dalam contoh nabinya.
Termasuk juga salat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Kemudian khudhu anni manasikakum. Nah, sebentar lagi kan para jamaah haji kita juga mulai diberangkatkan untuk menuju Madinah atau juga untuk menuju Makkah di tahun keberangkatan menjelang pelaksanaan ibadah haji di tahun ini. Kita doakan mudah-mudahan mereka semuanya mendapatkan haji yang mabrur insyaallah. Dan kita juga berharap mudah-mudahan Allah memudahkan langkah kita. Bagi yang belum, maka melaksanakan ibadah haji. Bagi yang sudah mungkin melaksanakan ibadah umrah kembali. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Jadi luar biasa pentingnya bagi kita untuk menuntut ilmu agar kita bisa beramal sesuai dengan tuntunannya. Dalam semua lingkup apapun, Pak, termasuk juga bagaimana seharusnya yang kita lakukan ketika menjelang wafatnya kita nanti. Nah, apa yang menjadi tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelang kematian kita nanti. Insya Allah pada kesempatan di malam hari ini kita akan bahas bersama supaya pada saat menjelang kematian kita nanti kita pun bisa juga melaksanakan sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama adalah ketika orang sakit, maka sesungguhnya pada saat itu diampuni dosa-dosanya, Pak. Jadi orang sakit itu beruntung. Karena apa? Karena pada hakikatnya diampuni dosa-dosanya, Pak. Jadi kalau misalnya ada orang ditimpa sakit sebelum meninggalnya, mudah-mudahan pada saat dia meninggal dunia dalam keadaan sudah habis atau luruh dosa-dosanya. Dibandingkan orang yang sehat-sehat aja, Pak. Sekalinya besok pagi sudah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun terdengar pengumuman. Maka jar malam tadi sidin sehat-sehat aja. Kada tampak garing, tapi ternyata umur. Allah menentukan sidin meninggal dunia. Padahal sidin masih dalam keadaan segar bugar, sehat walafiat. Nah, bagi orang yang ditimpa sakit sebelum meninggalnya, seharusnya dia bersyukur. Karena apa? Karena dia bisa persiapan, Pak. Persiapan menjelang kematian. Walaupun dia memang tidak mengetahui akan berapa lama umurnya, tetapi sakit itu adalah sebagai salah satu tanda-tanda kematian. Cuma jangan juga ketika misalnya mendatangi kawan di rumah sakit, lalu pian berkata, pinanya sudah ada tanda-tanda, Bang nih. Nah ini kasihan sidin, langsung pancat sidin. Awalnya hendak sembuh, timbul kada jadi sembuh, Pak. Gara-gara pian mau ucapi kayak itu aja. Nah, jadi beruntung kalau misalnya ada orang ditimpa sakitnya. Dengan sakit itu mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya. Asal apa, Pak? Asal dia ridho, sabar di dalam sakit yang dia derita. Bahkan dikisahkan di zaman Nabi ada seorang wanita, Sauda, kehitam-hitaman. Karena wanita itu berasal dari Habasyah, Ethiopia. Dia mengadu kepada Rasul, ya Rasul, ini usra wa ya Rasul, ini mengalami penyakit ayan. Doakan Pak ulun agar Allah menyembuhkan sakit ulun. Maka Nabi pun berkata, kalau engkau ingin ya Nabi, aku akan doakan supaya Allah menyembuhkan sakitmu. Tetapi kalau engkau ingin, yang kedua pilihannya adalah engkau bersabar dalam sakitmu, tetapi ganjarannya adalah surga. Nah, kemudian wanita tadi, alhamdulillah memilih pilihan yang kedua, bersabar dalam sakitnya. Jadi dikisahkan ketika itu, dia memang tetap mengalami penyakit ayannya, tetapi ganjaran yang dijanjikan oleh Rasul adalah balasannya surga. Nih. Jadi dengan sakit mudah-mudahan Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita. Akhirnya kita menghadap Allah dalam keadaan sudah luruh, habis dosa-dosa kita disebabkan karena sakit itu. Nah, jadi bersabar saja Pak, kalau kita ditimpa sakit, ridho terhadap ketetapan Allah tersebut. Bahkan Nabi pernah bersabda, ajaban li amril mu'min, sungguh sangat menakjubkan sekali keadaan orang mukmin itu.
Inna amrahu kulluhu khair. Sesungguhnya semua urusan baginya semuanya baik. Tidak ada yang tidak baik, Pak. Jadi bagi kita semuanya baik. Allah yang menetapkannya semuanya baik insyaallah. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak ada yang dapat tidak ada orang yang mendapatkan yang seperti itu, Pak. Kecuali hanya orang-orang mukmin saja. Orang kafir ketika mereka dapat musibah ini malah petaka, Pak. Bukan kebaikan bagi mereka, tetapi bagi kita mukmin, Allah menimpakan kepada kita musibah, ujian, cobaan, maka sesungguhnya itu baik bagi kita. Ketika Allah sebaliknya memberikan nikmat, itu juga adalah baik bagi kita. Jadi lebih semuanya itu adalah baik. In asabathu sarra'u syakara, apabila dia mendapatkan nikmat dia bersyukur. Fakana khairallah, yang demikian itu baik baginya. Wa in asabathu darra, sebaliknya jikalau dia ditimpa musibah, ujian, cobaan dalam hidupnya, sabara, dia bersabar. Fakana khairallah, yang demikian itu juga adalah baik baginya. Jadi ibarat dua sisi mata uang, Pak. Duit itu payu lah, Pak. Amun misalnya hanya satu sisi aja, ada payu. Dua-duanya harus ada. Sisi mata uang itu harus ada. Kalau sebuting aja kada baik, kada payu duitnya. Nah begitulah juga kehidupan kita. Maaf. Begitulah juga kehidupan kita, Pak. Seperti dua sisi mata uang. Kadang-kadang kita mendapatkan nikmat, kadang-kadang kita mendapatkan musibah, ujian, cobaan. Nah, tetapi dua-duanya harus ada. Inilah untuk menguji mana di antara hamba-hambanya yang mampu lulus daripada ujian tersebut. Dan dua-duanya insya Allah baik. Kita memang kadang-kadang berpikir, kenapa Allah menimpakan ujian? Aku sholat aja, aku puasa aja, kok bertubi-tubi ujian datang terus? Bisa jadi ini adalah kebaikan bagi kita. Kita kadang-kadang mengetahui rahasianya, Pak. Beberapa hari kemudian, beberapa minggu kemudian, atau beberapa bulan kemudian, baru kita mengetahui hikmahnya. Oh ini, Pak, aku tadi diuji, ternyata ini yang Allah inginkan untukku. Nah, baru kita sadar, oh ternyata di balik ujian itu Allah menginginkan kebaikan bagi kita hambanya. Jadi husnuzon, termasuk juga ketika Allah menimpakan sakit, Pak. Jadi jangan kita berpikir macam-macam ketika sakit itu. Berpikirlah husnuzon kepada Allah. Apalagi kalau sakit itu mengantarkan kita kepada habisnya umur. Nah ini berhusnuzon lah. Jadi Nabi apa? La yamutunna ahadukum, tidaklah seseorang meninggal dunia di antara kalian illa, kecuali wahwa yuhsinuzan, kecuali dia berbaik sangka terhadap ketetapan Allah. Jadi berbaik sangka aja. Insya Allah kalau orang itu berbaik sangka pasti dia mendapatkan kebaikan. Nah itu yang pertama, Pak. Jadi tanamkan rasa ridho atau sabar kita ketika Allah menimpakan sakit. Itu yang pertama. Yang kedua apa, Pak? Ketika kita sakit, kemudian sakit itu nantinya akan mengantarkan kita kepada akhir kehidupan atau juga kematian. Maka ketika di ujung-ujung tanduk ini sudah, misalnya 1 jam lagi ditakdirkan meninggal. Ini sudah hampir mencapai garis finish. Kita kada kau lagi beramal setelah itu, Pak. Tutup sudah buku. Sementara dosa-dosa kita masih banyak. Waktu kita beramal sudah semakin singkat. Nah, bagaimana caranya agar Allah memberikan yang namanya kebaikan kepada kita pada saat kita sudah meninggal dunia? Nah, pada saat itu ada seorang pemuda menjelang kematiannya. Nah, ini dari apa yang disabdakan Nabi SAW ini mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita. Anna Nabi SAW dakhala ala syabin wa huwa bil maut. Jadi Nabi pernah mendatangi
rumah seorang pemuda yang ketika itu menjelang kematiannya. Mungkin karena sudah luka parah atau mungkin juga sakit yang tidak tersembuhkan lagi misalnya. Lalu Nabi datang kepadanya. Faqala, lalu Nabi bertanya, "Kaifa tajidka?" Wahai pemuda, bagaimana perasaanmu menjelang kematian ini? Kemudian dia pun berkata, qala, "Wallahi ya Rasulullah, demi Allah wahai Rasul, inni arjullah, sesungguhnya aku berharap hanya kepada Allah. Kemudian wa inni akhafu dzunubi, dan aku takut atas dosa-dosaku di masa yang lalu." Jadi aku berharap kepada Allah, maksudnya apa Pak? Berharap akan rahmat Allah ya Rasul. Kemudian aku takut kepada dosa-dosaku di masa yang lalu. Lalu Nabi pun bersabda, apa jar Nabi? La yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautin illa a'tahu Allah ma yarju wa amanahu mimma yakhafu. Tidaklah berkumpul dua sikap ini Pak. Pertama tadi roja, berharap akan rahmat Allah. Yang kedua adalah khauf atau khauf war roja, takut akan dosa-dosa. Kemudian dia munculkan harapannya hanya kepada Allah dengan rahmatnya. Maka tidak berkumpul dua hal ini pada diri seseorang ya Nabi, kecuali Allah akan memberikan kepadanya rahmat, menurunkan untuknya rahmat, dan juga memberikan keamanan untuknya dari azab Allah. Jadi Allah akan memberikan keamanan, dihindarkan daripada azab Allah. Karena apa? Karena dosa-dosanya sudah dihapuskan oleh Allah. Jadi kalau orang itu takut akan dosa-dosa, maka ketika itu Allah ampuni jar Nabi dosa-dosanya Pak. Menjelang wafatnya kita hadirkan dua ini Pak. Jadi hadirkan perasaan takut kita. Ini sudah menjelang akhir sudah. Kita sudah hingak-hingak misalnya. Ini sudah menjelang batas terakhir. Maka munculkanlah perasaan takut. Takut dengan dosa-dosa kita. Ini sudah diampuni Allah atau belum? Jadi takut kepada dosa-dosa yang kita lewati di masa lalu. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Maka janji Nabi apa? Allah akan memberikan kepadanya yang namanya curahan rahmat. Dan Allah akan mengampuni atau memberikan keamanan dari apa yang dia takuti. Nah ini, jadi dua sikap ini hadirkan. Siapapun Pak, ada keluarga mau meninggal dunia, maka pada saat menjelang kematiannya itu munculkan, hadirkan, pian berikan nasihat, hadirkan dua sikap ini. Kemudian nanti di akhir daripada wafatnya, menjelang wafatnya, maka ucapkanlah, bisikanlah kalimat la ilaha illallah. Karena jar Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka niscaya dia masuk surga. Cuma kada semudah membalikkan telapak tangan baik. Walaupun keluarga menulisakan misalnya la ilaha illallah lalu diperlihatkan kepada kita menjelang wafat, itu belum tentu bisa Pak. Walaupun ada tulisan, maka itu belum tentu keluarga yang membisikkan di telinga orang tadi ketika menjelang wafatnya, belum tentu orang yang menjelang wafatnya ini mampu untuk mengucapkan kalimat tersebut. Jadi itu semua tergantung amal. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi khauf war roja, takut dan juga berharap akan rahmat Allah. Dan ternyata kita juga insya Allah dimasukkan ke dalam surga. Itu bukan hanya karena amal kita Pak. Amal kita begitu kecil Pak. Amal kita begitu sedikit. Tidak ada apa-apanya. Tidak bisa menebus surga Allah. Jangankan untuk menebus surga Allah. Untuk menebus nikmat-nikmat yang Allah berikan saja, amal-amal kita itu belum seberapa. Ada dikisahkan seseorang pada saat itu diberikan umur 300 tahun lamanya Pak. 300 tahun. Ada malang-alang Pak. Amun kita kan
Paling antara 60, 70, ada orang yang lebih dari itu, ada juga kebanyakan yang kurang dari itu. Nah, laki-laki tadi diberikan waktu, umur kepadanya 300 tahun. Dan dia hanya menggunakan waktu itu untuk beribadah saja. Namun kita kan masih diselingi, kadang-kadang mungkin diselingi dengan bahuma, menjaga toko, ke kantor, macam-macam diselingi. Walaupun itu semua juga bernilai ibadah. Jadi ibadah itu jangan diartikan secara sempit, malah seolah-olah ibadah itu cuma sholat, puasa, zakat, haji. Padahal kita ngurus organisasi, itu juga ibadah, Pak. Pian mengurus lajismu, pian mengurus masjid, pian mengurus organisasi Muhammadiyah, itu ternyata adalah bagian daripada beramal. Kemudian pian mengurus panti asuhan. Kemudian Muhammadiyah juga bergerak di bidang pendidikan dengan mendirikan sekolah-sekolah, kepala sekolah, berupaya bagaimana sekolah itu bisa maju. Kemudian anak-anak didiknya juga bisa maju. Ini juga ladang ibadah, Pak. Jadi jangan diartikan ibadah itu cuma ngetem di masjid, beribadah, melaksanakan sholat. Ini adalah pengertian yang sangat sempit. Maka itu Muhammadiyah dengan amal-amal usahanya bergerak di bidang pendidikan, bergerak di bidang sosial kemasyarakatan, bergerak juga di bidang kesehatan. Nah, ini ladang-ladang ibadah bagi kita. Jadi jangan diartikan ibadah itu cuma sholat. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi dikisahkan kembali ke cerita tadi, laki-laki tadi 300 tahun umurnya. Kemudian pada saat itu dia meninggal dunia. Lalu Allah memerintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, tempatkan laki-laki ini ke dalam surgaku dengan rahmatku. Kemudian rupanya laki-laki ini protes, baik. Sudah masuk surga, protes pulang. Ya kalau sudah masuk surga jangan protes-protes, syukur ya sudah dimasukkan ke dalam surga. Ternyata laki ini protes, Pak. Apa protesnya? Allah, bukankah aku selama ini sudah beramal selama 300 tahun lamanya? Masukkanlah aku ke dalam surga dengan amal yang sudah aku lakukan selama ini. Tidak, kata Allah. Aku masukkan engkau ke dalam surgaku dengan rahmatku. Kemudian laki-laki tadi tetap protes juga, Pak. Lalu akhirnya apa? Allah pun memerintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, timbang amalnya yang telah dia lakukan selama 300 tahun. Timbang, Bang. Berapa banyak, Gerang? 300 tahun amal yang sudah dia lakukan. Ditimbanglah oleh malaikat, Pak. Sebagai lawannya, Pak, timbang, kata Allah, dengan nikmat mata. Dua nikmat mata yang sudah aku berikan selama ini kepadanya. Malaikat pun melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Lalu ditimbanglah amal yang sudah dia lakukan selama 300 tahun dengan nikmat mata yang sudah Allah berikan untuknya. Ditimbang, Pak. Saat ditimbang ternyata masih berat nikmat mata. Jadi nikmat Allah aja belum kau lagi kita balas dengan amal kita. Apalagi nikmat surga. Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat seluruh anggota badan yang telah Allah ciptakan. Dan mereka juga bergerak sesuai dengan sunnatullah. Itu belum mampu lagi kita bayar dengan ibadah yang kita kerjakan. Artinya apa? Ibadah itu sangat kecil sekali dibandingkan nikmat-nikmat Allah, apalagi dibandingkan nikmat surga. Nah, berarti kita dimasukkan ke dalam surga itu ternyata disebabkan karena rahmat Allah. Nah, maka itu jar Nabi kalau seseorang menjelang wafatnya, maka hadirkan sikap dia berharap kepada rahmat Allah. Mudah-mudahan Allah mencurahkan rahmat untuknya. Maka itu doa kita ketika si mayit ini disolatkan apa, Pak? Allahumma gfirlahu, ya Allah ampunilah akan dia. Warhamhu, rahmatilah akan dia. Nah, rahmat itu, Pak. Jadi ternyata seseorang dimasukkan ke dalam surga itu adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal kita masih belum sebanding. Kemudian ada yang berkata atau bertanya, kalau kita dimasukkan ke dalam surga atas rahmat Allah, berarti buat apa beramal?
Bukan begitu juga, Pak. Rahmat Allah itu akan turun kepada seseorang dengan amal, Pak. Disebabkan karena amal. Jadi amal itulah yang menjadi pemantiknya, yang menjadi sumber rahmat Allah itu akan diturunkan kepada orang tersebut. Jadi bukan kita tidak beramal, dengan amal itulah yang akhirnya Allah menurunkan rahmatnya. Nah, jadi kita semua dimasukkan ke dalam surga bukan karena amal kita, tetapi karena rahmat Allah. Dan rahmat Allah itu akan dilimpahkan kepada seseorang manakala dia beramal. Nah ini Pak, jadi penting bagi kita juga beramal. Maka itu kan ada orang yang mampu beramal banyak, ada orang yang mampu beramal sedang, ada juga orang yang beramal sedikit-sedikit Pak. Fattakullah mastata'tum. Yang penting kita bertakwa kepada Allah sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Allah juga tidak memaksa. Yang penting kita berupaya untuk beribadah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang penting kita tadi mengerjakan amal-amal ibadah. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi yang kedua tadi hadirkan perasaan khauf dan juga perasaan roja, berharap kepada Allah, rahmat Allah. Kemudian yang ketiga, apabila seseorang sakit yang begitu parah, sakit keras misalnya Pak, bahkan tidak ada harapan sembuh. Nah, menjelang kematiannya, kadang-kadang ada di antara mereka yang berputus asa, Pak. Sudah sakit yang begitu lama, diderita, kemudian juga sakitnya luar biasa, dalam sakitnya ini luar biasa. Mengangkat awak aja misalnya kada kawasidin, lumpuh misalnya. Nah pada saat itu terkadang ada di antara orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Lalu dia pun mengatakan, ya Allah, ulun kada sanggup lagi nah hidup kayak ini. Sakit yang begitu lama ini. Kalau begitu ya Allah, matikan aja sudah. Nah ini artinya orang itu berputus asa, tidak boleh Pak. Seseorang tidak boleh berharap akan kematian. Kalaupun dia berharap bukan seperti itu Pak. Jangan dia berharap mati akan aja sudah ya Allah. Tidak boleh. Tetapi Nabi mengajarkan satu doa. Apa jar Nabi? Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku kalau seandainya hidup itu adalah baik bagiku. Wa tawaffani makanatil wafatu khairan li. Dan wafatkanlah aku kalau seandainya wafat itu adalah baik bagiku. Jadi mana yang Allah pilihkan? Yang terbaik bagi kita. Kalau Allah menakdirkan diberikan masih umur yang panjang misalnya, walaupun kita sudah sakit yang begitu bersangatan, tapi Allah masih memberikan umur kepada kita, maka itu pasti kebaikan. Atau misalnya kematian yang baik baginya, maka Allah pun akan mewafatkannya. Jadi misalnya ada orang yang menjelang sakratul mautnya, baik, mintalah kepada Allah. Mana yang baik menurut kehendak Allah, apakah diwafatkan atau diberikan kesempatan umur lagi. Pokoknya kita berharap aja lah kepada Allah. Misalnya jar dokter nih pinanya kada kawat tertolong lagi Pak. Cuma sidin masih behinak baik. Bahkan dibantu alat-alat misalnya. Nah kita yang ada di sisi beliau mungkin rasa cemas-cemas juga. Kalau kita berharap ya Allah panjangkan umur sidin misalnya. Siapa tahu itu bukan menjadi kebaikan bagi sidin. Atau misalnya kita berharap mati akannya sudah sidin nih. Itu juga ada bagusnya Pak. Nah maka itu harapan kita adalah doa Nabi tadi. Ya Allah, hidupkanlah aku kalau seandainya hidup itu adalah baik bagiku. Dan wafatkanlah aku kalau seandainya wafat itu adalah baik bagiku. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua. Nah kemudian yang keempat adalah apabila menjelang kematian kita masih memiliki kewajiban-kewajiban, khususnya yang berkaitan dengan muamalah, utang piutang Pak, maka sesegeranya untuk kita tunaikan. Sebab ini akan menjadi beban Pak, bagi kita yang akan meninggal dunia. Nah,
Kalau kita biarkan hutang itu berlarut-larut, belum tentu ahli waris kita akan membayarnya. Ya syukur-syukur kalau misalnya dia ingat, atau syukur-syukur kalau yang menghutangi kita menghabari. Ini misalnya kada dihabari, kada diberitahu. Nah, kita pemilik hutang itu memberitahukan kepada ahli waris kita. Tolong nakaina. Abah bisi hutang lawan ini misalnya. Kita menjelang sudah pada saat wafatnya, maka tunaikanlah kewajiban-kewajiban hutang tersebut. Sebab jar Nabi, ada seseorang kecelakaan apalagi yang akan menimpa umat ini jar Nabi. Pada saat itu Nabi pun bersabda, kalau seandainya ada orang yang meninggal dunia dalam jihad fisabilillah, kemudian seandainya dihidupkan lagi untuk kedua kalinya, dia meninggal lagi dalam jihad fisabilillah, kemudian dihidupkan lagi untuk ketiga kalinya, lalu dia meninggal lagi dalam jihad fisabilillah. Kalau seandainya 3 kali Pak, dia dihidupkan, kemudian dia beramal dalam jihad sekali aja, kan jihad itu pastilah surga. Ini 3 kali. Sementara dia masih terikat akan hutangnya, maka hutang itu akan membebaninya, Pak. Jadi hutang itu akan menahan untuk tidak merasakan nikmatnya surga Allah. Karena apa? Beban hutang itu. Bahkan Nabi pernah dihadapkan pada seorang jenazah, lalu Nabi pun berkata, kalian saja yang mensolati kawan kalian ini karena dia masih terikat akan hutangnya. Apalagi Pak, wah ini banyak tawaran-tawaran berhutang. Ada pinjaman online. Ini rupanya yang paling banyak itu Pak, ternyata adalah PNS. Hati-hati juga pinjaman online ini Pak. Mudah meminjamnya, tapi ketika kita membayar, membengkak Pak. Yang namanya hutang tersebut. Sebulan aja sudah berlipat-lipat hutangnya. Bahkan ada orang gali lubang, tutup lubang. Minjam pinjol di sini untuk menutupi pinjol sebelumnya. Minjam lagi pinjol di sini Pak, menutupi pinjol sebelumnya. Akhirnya gali lubang, tutup lubang. Dan akhirnya diakumulasi puluhan juta. Yang awalnya cuma 1.500.000 rupiah, akhirnya berlipat-lipat hutang itu Pak. Termasuk juga hati-hati masyarakat kita dengan judi online. Ini tawaran yang menggiurkan, pasang sekian dapat misalnya, kena penasaran, umpat lagi Pak, gagal, penasaran, umpat lagi. Yang namanya permainan itu kan bisa disetting Pak oleh mereka supaya orang itu penasaran, maka kadang-kadang bisa dapat ini. Ternyata juga ini marak di masyarakat kita, judi online. Nah, jadi judi nang besabung ayam itu sudah kada zamannya lagi Pak. Judi nang main kartu itu sudah kada zamannya lagi. Sekarang judinya di sini Pak, di handphone. Tinggal memainkan, tinggal mengirimkan duit, selesai. Nah, jadi di mana-mana orang bisa memainkan judi secara online. Ini hati-hati juga. Nah, apalagi yang demikian, hutang piutang saja bisa memberatkan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi hutang itu kata peribahasa membuat orang hina di siang hari dan membuat orang cemas di malam hari. Di siang hari misalnya bertamuan nawan nama hutangi baik, akun aja beliung lain sidin. Atau ditagih misalnya, mana abah ikam? Nak padakan abah kadada. Akhirnya berdusta lagi. Jadi hutang itu akan membuat orang hina di siang hari dan akan membuat orang cemas di malam hari. Hendak guring jam 9, keingatan hutang di sini, di situ dan segala macamnya. Jam 12 kada guring-guring baik. Kada tenang hidup ini. Ya, bukan Islam melarang berhutang kalau memang terpaksa. Tapi niatkanlah untuk membayar. Allah akan memudahkan jar Nabi. Bagi siapa yang berhutang, kemudian dia punya niat untuk membayar hutang tersebut. Tetapi Allah akan memberatkan jikalau dia berhutang, tetapi tidak ada niat untuk membayar hutang tersebut. Bahkan ada satu doa yang diajarkan Nabi agar kita terhindar daripada lilitan hutang. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Ini masuk bahasa. Allahumma inni
Pernah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Nah, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada lilitan hutang, min dhala'id daini wa ghalabatir rijal, dan paksaan orang. Jadi mudah-mudahan dengan kita berdoa seperti itu dihindarkan dari hutang-hutang yang semacam itu. Nah, apalagi tadi kan Nabi tidak mau mensalati orang yang masih terlilit akan hutangnya. Akhirnya Abu Qatadah pada saat itu menanggung, huwa alayya ya Rasulun, yang akan menanggung hutang orang ini. Besok harinya bertemu dengan Abu Qatadah. Jar Nabi, sudahkah dibayar hutang orang semalam? Belum, wahai Rasul. Nabi pun berlalu daripada Abu Qatadah. Besok harinya bertemu lagi, wahai Abu Qatadah, sudah ikan bayar hutang orang kemarin? Sudah, wahai Rasul. Barusan kuburnya dingin ya Rasul. Artinya apa? Hutang itu sangat berat, Pak. Yang namanya akibatnya. Nah, kemudian hendaknya yang kelima, apalagi Pak? Pada saat menjelang wafatnya seseorang, menjelang kematian kita nanti, maka jangan lupa untuk berwasiat. Berwasiat, terutama wasiat tentang harta. Tapi la wasiyata liwarisin, tidak ada wasiat untuk ahli waris, Pak. Yang namanya wasiat itu adalah untuk orang-orang di luar daripada ahli waris. Apa itu wasiat? Wasiat adalah berpesan agar sebagian daripada harta kita disedekahkan untuk siapapun, Pak. Bahkan di dalam ayat Al-Quran, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah. Diwajibkan. Bahkan Allah mengawali ayat ini dengan kutiba, artinya wajib. Nah, sebagaimana Allah mengawali dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa. Nah, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut, diwajibkan atas kalian apabila ada tanda-tanda kematian. Nah, tanda-tanda kematian. Hendak, dan dia meninggalkan harta. Entah itu hartanya banyak ataupun sedikit. Yang penting, kata Allah apa? Al-wasiyah, dia berwasiat. Jadi wasiatkan. Bahkan ketika Nabi berkata, mahakum mri'in muslim, yabitu lailataini, tidak patut bagi seorang muslim yang dia diberikan hidup 2 malam. Walau syai'un yuridu ayyusiya fihi, dan dia memiliki sesuatu yang bisa dia wasiatkan, illa wasiyatu maktubah inda rasul, kecuali wasiatnya itu sudah tertulis di sisi kepalanya. Nah, misalnya kira-kira sampai 2 hari ke depan kita masih diberikan umur atau kada, maka sebaiknya ketika itu tulis wasiat. Bahkan kata Ibnu Umar, mendengar Nabi bersabda demikian, tidaklah terlewat semalam pun dariku kecuali aku sudah menuliskan wasiat, kata Ibnu Umar. Jadi setelah mendengar sabda Nabi demikian, maka Ibnu Umar pun langsung berwasiat, tidak berlalu 1 malam pun dariku kecuali aku sudah menuliskan wasiat, kata Ibnu Umar. Jadi boleh aja, Pak, kita khawatir jangan-jangan misalnya tidak berapa lama lagi kita akan meninggal dunia, maka berwasiat, karena wasiat ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi juga walaupun kita diperintahkan untuk berwasiat, tidak boleh juga kita menyalahi hak daripada ahli waris. Karena ahli waris kan mempunyai hak waris. Nah, maka itu Nabi melarang seseorang berwasiat lebih daripada 1/3. Jadi suatu ketika pada saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika menjelang wafatnya, ketika itu dia sakit menjelang wafatnya. Kemudian dia berkata, ya Rasul, sesungguhnya aku mempunyai harta yang banyak. Tidak ada yang mewarisiku kecuali hanya seorang anak wanita saja. Aku berisi anak seikung aja, ya Rasul. Bolehkah aku berwasiat 2/3 daripada hartaku? Ya Nabi, jangan. Kalau begitu ya Rasul, aku berwasiat 1/3 daripada hartaku. Maka Nabi pun berkata, ya, 1/3 itu pun ya Nabi banyak. Nah, jadi pada saat itu Nabi membolehkan Sa'ad bin Abi Waqqas berwasiat dari hartanya 1/3 dari hartanya.
Nah, kemudian Ibnu Abbas berkata, mendengar sabda Nabi ini, kata Ibnu Abbas, apa? Aku lebih suka bila orang-orang itu berwasiat dari 1/3 ke 1/4. Artinya kurangi, karena Nabi tadi berkata 1/3 itu sudah banyak. Maka kata Ibnu Abbas, aku lebih suka kalau orang-orang itu berpindah, maksudnya mengurangi dari 1/3 menjadi 1/4 dalam wasiatnya. Nah, wasiat ini penting, Pak, bagi kita. Jadi mudah-mudahan dengan wasiat itu akan menjadi amal terakhir barang. Siapa tahu misalnya ya mudah-mudahan anak-anak kita masih ingat, Pak. Dia sedekahkan harta kita yang kita wariskan kepadanya. Dia infakkan harta kita yang kita berikan kepadanya, yang kita tinggalkan untuknya. Mudah-mudahan masih ingat, Pak. Tapi kalau misalnya ada di antara ahli waris, sudah kada ingat lagi, Pak. Misalnya dia gunakan hanya untuk foya-foya saja, na'udzubillah. Mudah-mudahan dengan wasiat itu akan menjadi simpanan tabungan bagi kita di akhirat kelak. Ini sudah menjelang terakhirnya. Wasiat itu kan diucapkan ketika masih hidup atau dituliskan ketika masih hidup dan dilaksanakan ketika orang itu sudah meninggal dunia. Maka itu kan pertama, hutang-hutang harus dilunasi. Kemudian yang kedua, wasiat ditunaikan ketika orang itu sudah meninggal dunia. Kemudian nanti kain kafan dan segala penyelenggaraan diambil dari harta si mayit kalau ada. Nah, baru setelah itu harta warisan akan dibagikan. Jadi penting bagi kita untuk berwasiat menjelang wafatnya kita nanti. Kemudian wasiat itu selain harta boleh atau tidak? Boleh, Pak. Selain harta misalnya, kalau abah meninggal dunia maka kayak ini misalnya. Kuburkan abah misalnya, itu boleh aja wasiat seperti itu. Cuma jangan juga wasiat yang kita sampaikan itu memberatkan ahli waris. Kada boleh, Pak. Memberatkan ahli waris misalnya, kalau aku meninggal dunia kena kuburakan di Mekah misalnya. Ini kan memberatkan. Jadi jangan juga wasiat kita itu memberatkan ahli waris atau bertentangan dengan syariat Islam. Itu kada boleh, Pak. Jadi kalau ada wasiat yang bertentangan dengan syariat Islam, maka ahli waris itu tidak perlu melaksanakan wasiat tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.